Halo, apa kabar? Selamat pagi, senang sekali akhirnya ada saya Rio Oliver pagi hari ini. Nggak kerasa kita udah hampir sampai di bulan suci Ramadan. Jadi rencananya nanti siang itu pemerintah akan melakukan persiapan untuk sidang isbat. Jadi kita nggak ngerti nih, kita puasa tanggal 1 atau tanggal 2 Maret tahun 2025. Tapi semoga hari ini Anda kabarnya sehat, karena memang yang namanya kesehatan itu kan merupakan sebuah hal yang sangat enak ya. Gak peduli nih, kita mau kaya, kita mau kurang duit, kita mau udah punya pasangan, kita masih belum punya pasangan. Tapi kalau badan itu sehat, dan hati yang gembira, serta pikiran yang positive thinking terus, itu pasti akan menjadi berkah untuk diri kita sendiri. Amin. Nah, hari ini saya akan ngobrol bersama dengan dokter spesialis urologi. Nah, tema kita akan membahas seputar masalah infeksi saluran kemih atau saluran kencing ya pemirsa di rumah, itu supaya bisa terhindar dari masalah tersebut selama menjalankan ibadah berpuasa. Tapi jujur, saya juga nggak ngerti hubungannya apa ya. Nah, makanya kita akan kenalkan kepada Anda. Jadi beliau sudah ada di sebelah kanan saya, Dr. Ghazali Adli, tapi panggilan akrabnya beliau itu Dr. Aji. Jadi kalau Anda nanti dengar saya bilang Dr. Aji, terus tulisan di TV Dr. Ghazali Adli, bukan saya yang salah. Tapi emang nama kerennya beliau itu Dr. Aji ya. Kita akan sapa dulu, sudah ada di studio Jawa Post TV. Pagi dokter. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya dok? Sehat. Terima kasih banyak sudah hadir pagi hari ini. Dokter, sebagai pembuka dokter, ini kan saya juga masih awam gitu ya kalau kita bicara seputar masalah tema kita hari ini. Yang saya tahu tuh dokter, kalau kita menjalankan ibadah puasa, itu hubungannya ya sama lambung lah, atau mungkin hubungan sama gigi dan juga mulut, karena kan memang ada yang mengatakan nggak nyaman ya bawa mulutnya ya. Terus kemudian untuk masalah orang-orang yang terkena penyakit penyerta seperti diabetes atau darah tinggi, kan obatnya kudu di-adjust ya. Harus juga konsultasi ke dokter spesialis penyakit dalamnya. Tapi kalau menghindari infeksi saluran kemih saat berpuasa, ada hubungannya kah dokter? Ya, jadi begini. Seperti saya jelaskan dulu ya. Boleh. Mungkin infeksi saluran kemih itu apa? Adalah infeksi ya yang mengenai saluran kemih itu sendiri ya. Saluran kemih seperti yang kita ketahui itu ada saluran kemih bagian atas dan bawah ya. Dimana kalau yang atas itu adalah ginjal, kemudian saluran yang menghubungkan ginjal ke ke kandung kemih itu namanya ureter, dan kemudian kandung kemih itu sendiri dan nantinya adalah saluran untuk mengeluarkan kencing yaitu uretra. Ya, jadi biasanya infeksi itu bisa terjadi di semua lokasi itu tadi. Nah, namun memang nih yang paling sering itu adalah keluhannya yang menyerangnya itu ke kandung kemih, di mana pasien-pasien biasanya itu datang dengan keluhan anyang-anyangan ya. Kemudian atau nyeri saat kencing, burning sensation ya, seperti rasanya terbakar, lebih sering kencing ya, kemudian urgensi atau kemampuan untuk menahan kencingnya itu jadi berkurang ya, atau pada beberapa pasien juga kencingnya bisa menjadi merah ya. Nah, hubungannya apa nih kalau pada kita berpuasa? Pada saat kita berpuasa itu kan kita tidak minum dan makan ya, dari mulai terbitnya matahari sampai maghrib atau matahari terbenam ya. Nah, salah satu faktor resiko terjadinya infeksi saluran kemih ini adalah kurangnya minum ya, kurangnya asupan cairan, dan itu memang sudah banyak dibuktikan di jurnal-jurnal atau guideline ilmiah ya, bahwa salah satu faktor resikonya adalah hidrasi yang tidak cukup. Dan juga biasanya kalau kita berpuasa itu bukan hanya puasanya ya, misalnya kita waktu buka kadang semua dimakan kan. Ya. Nah, justru akhirnya kan makan semua yang banyak gula ya, apalagi kan bilangnya kan harus makan manis ya, biar puasanya makin ini ya, terus banyak yang mengandung garam dan lain-lain. Nah, itu juga ternyata dengan kandungan kita terlalu banyak konsumsi gula itu juga dapat memberikan pengaruh terhadap kandung kemih kita ya. Jadi dia tuh akan lebih
istilahnya mengkondisikan urin kita itu jadi lebih rentan untuk terjadinya infeksi saluran kemih. Begitu. Jadi memang ya pemirsa di rumah, kalau kita bicara seputar infeksi saluran kemih, itu kan kalau kata netizen atau kata berita-berita yang beredar di media cetak, televisi, kita sering dengar informasi ya, itu biasanya menyerangnya itu pada kaum ini, mohon maaf sekali, kaum wanita, apalagi yang usia-usia itu usia-usia senior pemirsa di rumah. Terus memang untuk orang-orang dengan usia-usia senior itu kan memang terkadang ya hal yang wajar kalau seandainya mengalami masalah seperti misalkan kayak anyang-anyangan ya dokter ya. Katanya kan memang otot ya dokter ya, otot bagian bawah itu kan udah tidak sekuat pada saat kita masih muda gitu. Jadi memang kalau kita lihat, saya pun juga pernah diceritakan, biasanya memang wanita yang mengalami karena memang salurannya kan dekat dengan ya organ intimnya berbeda. Terus kemudian tuh para pria itu memang ketika usia-usia tertentu itu ototnya kurang kuat, jadi kadang-kadang itu kayak susanan kencing atau buang air kecil, jadi kudu sering-sering latihan gitu. Bener nggak dokter? Ini yang saya rangkum ya dokter, gitu gimana? Ya, jadi memang benar ya. Untuk ISK atau infeksi saluran kemih ini ya menurut secara epidemiologinya ya itu memang 50% lebih itu memang mengenai kaum wanita ya seperti yang disebutkan Mas Rio itu tadi ya karena itu terkaitan dengan susunan anatomi dari uretra atau saluran pengeluaran kencing dari kandung kemih itu tadi. Karena kalau pada wanita itu kan dia lebih pendek ya dan memang dia lebih dekat terhadap lubang pembuangan istilahnya pembuangan yang lain ya. Nah, pada laki-laki itu kan masih ada ini ya, mohon maaf ya, urinnya ya. Jadi salurannya masih ada lebih panjang. Dan jaraknya jauh. Jaraknya memang agak jauh. Nah, jadi biasanya kalau pada laki-laki itu biasanya ada penyakit lain yang penyertanya. Ya, biasanya apalagi pada laki-laki usia di atas 50 tahun nih. Sebenarnya bukan lebih ke apa namanya tadi yang Mas Rio bilang? Ototnya. Apa, ya. Dok? Pembesaran prostat. Ya, itu biasanya paling sering ya. Jadi malah keluhannya itu disebabkan itu karena pembesaran prostatnya dulu nih. Jadi kan dia membuat aliran urinnya itu tidak lancar. Itu karena memang faktor U ya dok? Kalau untuk prostat memang hampir kebanyakan laki-laki dari 50 tahun itu prostatnya membesar. Cuman tidak semua menyebabkan keluhan. Ya. Nah, jadi mungkin awalnya dia kan agak nutup nih, jadinya kan tidak lancar. Nah, sedangkan faktor resiko terjadi infeksi itu adalah urin yang tidak lancar. Ya, karena dia itu kan urin itu bertugas dia flushing ya. Jadi membuang bakterinya. Jadi sebelum bakterinya itu dia menempel di kandung kemih kita, jadi dibuang dulu. Nah, justru kalau semisal yang tadi ototnya sudah tidak kuat turun itu malah lebih seringnya pada wanita. Ya, jadi namanya itu prolaps ya. Jadi ada mungkin beberapa organ yang dipanggul itu karena memang ototnya itu sudah melemah dan memang ada pengaruh hormonal dan lain-lain, itu biasanya dia malah turun. Nah, sedangkan turun itu, yang turun itu bisa kandung kemih ke dalam jalan lahirnya. Akhirnya itu yang menyebabkan nantinya adanya keluhan seperti mengompol, ya, lebih sering kencing dan lain-lain, dan pokoknya keluhan kencing yang lain. Nah, itulah nanti yang akan menjadi faktor resiko dari infeksi saluran kemihnya. Iya sih, karena kalau seandainya misalkan memang sudah bilang namanya usia atau apa itu kan kita nggak bisa berpacu dengan usia gitu. Tapi anyway kita akan jeda sebentar. Setelah jeda saya akan tanyakan dok, kalau begitu ini kan kita mau menyambut bulan puasa nih. Apa nih kalau begitu dokter? Mungkin pola minum kali ya, karena kalau misalkan infeksi saluran kemih itu kan yang di benak saya ya minum ya, kan hubungannya sama buang air kecil. Tapi nanti saya akan tanyakan dok, kalau gitu sebenarnya kondisi fisiologis kita bagaimana? Terus berarti nanti waktu pas bulan puasa itu, waktu pas kita masih puasa, kalau bisa kencingnya ditahan ya dok ya, biar nggak lemes ya. Kan kalau kita puasa, kita kencing, berkurang dong cairannya. Kami akan segera kembali.
Jadi pagi hari ini kita masih bersama dengan dokter spesialis urologi. Beliau bernama Dokter Aji, sapaan akrabnya. Tapi kalau seandainya bisa di rumah ngelihat nama dokter nanti kok beda, yo kamu kok panggilin Dokter Aji yo gitu. Iya, itu kan nama panggung beliau ya. Jadi selain jadi dokter, beliau juga jadi artis. Tapi memang kalau kita bicara seputar masalah tema kita untuk menghindari infeksi saluran kemih terutama pada saat berpuasa. Nah, tadi segmen pertama udah dijelaskan pemirsa di rumah. Jadi memang kalau kita bicara seputar ISK-nya dulu ya, itu memang berbagai macam faktor, tapi memang biasanya itu 50% lebih kasusnya pada wanita. Ya itu bukan apa-apa sih, memang karena anatominya itu untuk wanita itu berbeda kan sama pria, untuk maaf ya anatomi kelaminnya. Dan usia juga pengaruh. Terus kemudian terkadang kalau seandainya kita masuk ke bulan puasa, itu kan otomatis kita menahan selain hawa nafsu dan juga untuk berbelanja, tapi kita juga menahan hawa lapar dan hawa haus ya, mulai dari sahur sampai dengan berbuka. Apalagi kita itu kalau berpuasa kan nggak cuma tidur aja, walau tidur itu ibadah, tapi kan tetap kita juga bekerja pemirsa di rumah. Nah, tadi waktu pas sebelum jeda iklan saya tanyakan, Dok, kalau begitu bagaimana ya pada saat kita berpuasa? Berarti lebih baik kita nahan kencing biar cairan tubuh tidak keluar. Kalau kita puasa kencingnya tetap on gitu kan, lemes Dok. Tapi tidak tahu gimana menurut dokter. Oke. Ya, jadi saya luruskan lagi dulu ya. Boleh. Ya, kalau semisal kita menahan kencing, ya itu kan kencing ditampungnya di kandung kemih. Ya. Nah, sedangkan jumlah cairan yang memang kita butuhkan, istilahnya untuk selama biar tahan nih buat berpuasa, itu kan ada di dalam tubuh, istilahnya di dalam darah, ya. Nah, bagaimana cara istilahnya mencegah terjadinya ISK ini, ya. Sedangkan kan kita harus istilahnya kan banyak minum, ya. Seperti kita ketahui kan dengan banyak minum itu aliran urin akan menjadi lebih lancar, ya. Kemudian dia bersifat sebagai flushing, ya. Jadi mencegah adanya bakteri-bakteri itu yang bisa menempel di saluran kencing kita, ya, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita tetap bisa menjaga hidrasi kita dengan tetap minum yang cukup pada saat-saat memang kita boleh untuk minum, misalnya pada saat berbuka, ya. Kemudian atau waktu pada saat sahur, ya. Memang kita itu disarankannya, ya, menurut penelitian itu British Urological Association itu, ya sebaiknya kita minum sehari itu sekitar 2 liter, ya. Tapi itu disesuaikan dengan usianya, ya. Mungkin kalau pada usia muda mungkin seperti kita, ya, maaf ya, itu biasanya kita bisa 2 liter, 2,5 liter, ya. Apalagi kalau kita habis olahraga, Dok. Nah, itu lagi nanti itu juga disesuaikan dengan pekerjaannya, ya. Misal kalau bekerja di lokasi yang panas, ya, atau olahragawan nih, ya, jumlah cairannya tentu akan berbeda pada mereka yang istilahnya hanya mengerjakan pekerjaan office di dalam AC seperti itu, ya. Jadi tetap ketika waktu buka itu minumnya cukup, ya, atau mungkin kita waktu sahur itu minumnya diusahakan memang ya cukup, ya paling enggak mungkin ya 500 sampai 1 liter, ya. Nah, terus waktu bukanya nih, nah, tapi nanti waktu waktu sahurnya minum lagi sekitar mungkin 500 sampai 1 liter. Kemudian batasilah minum-minuman minum-minuman karbonasi, ya, kopi, ya, dan kalau bisa memang teh dikurangi. Walaupun memang banyak kan, ya, malah buka malah enaknya pakai es teh, ya. Iya, justru tapi masalah kalau seperti teh dan kopi itu kan mengandung kafein, ya. Itu nanti dia bisa selain dia diuresis membuat jumlah urin itu jadi lebih banyak. Itu juga bisa mengiritasi dinding kandung kemih, ya. Jadi seperti itu. Kemudian jadi sebaiknya itu ya mungkin minum air putih, ya bolehlah kalau teh sesekali. Atau air hangat kali ya. Air hangat boleh, ya. Terus kalau air dingin langsung membara ya. itu. Ya, atau mungkin makan makanan yang banyak mengandung air, ya, seperti mungkin semangka, ya, terus timun, ya, mungkin buah-buahan seperti pir itu kan juga banyak ini. Dan juga batasi malah gula, ya. Sebaiknya sih ya konsumsi makan makanan manisnya itu cukup saja, tidak terlalu banyak, karena memang glukosa atau gula itu dapat menyebabkan kondisi kencing di dalam kandung kemih itu malah lebih
ideal untuk tumbuhnya kuman. Oh, Ya, baik. nah, kemudian ada lagi sih, masih mau? Apa dok? Apa Ya. dok? Apa dok? Ya, terus kalau untuk pada wanita juga sebaiknya memang menjaga hygiene di daerah kewanitaan. Ya mungkin, tapi bukan hygiene-nya jangan yang berlebihan ya. Jadi menggunakan apalah ya, mungkin ramuan atau antiseptik itu. Karena kenapa? Kalau misalnya terjadi seperti itu, ya memang ada menurut penelitian tuh justru malah sering mencuci bagian sana itu malah bisa meningkatkan resiko terjadinya ISK loh. Karena lingkungan di daerah kewanitaan itu sebenarnya dia asam ya. Jadi pH-nya itu memang pH-nya sudah asam. ada asam. Iya, karena ada namanya itu flora normal ya. Jadi bakteri normal atau baik di sana namanya itu Lactobacillus. Dia itu menjaga kondisi daerah kewanitaan itu akan tetap asam. Jadi pH-nya itu 5 ya. Nah, karena dia menghasilkan asam laktat dan lain-lain itu. Nah, itu bakteri, itu salah satu defense mechanism. Jadi mekanisme pertahanan kita terhadap kuman. Jadi kuman itu bakteri, dia tidak bisa hidup pada lokasi yang asam. Nah, sedangkan kalau kita sering cuci dengan antiseptik, kuman itu juga nanti akan mati. Ya, segala sesuatu yang terlebihan itu juga nggak baik. Iya. Jadi kalau misalnya di rumah memang ya, kita sudah banyak dapat informasi. Bukannya kita nggak boleh minum teh atau kopi, tapi memang kita kalau mau minum itu ya disesuaikan, jangan berlebihan. Apalagi kalau kita sedang berpuasa, waktu pas berbuka ini kan ibarat kata itu tubuh itu masih kering ya. Kalau saya ibaratkan ya, terus kemudian masih kosong. Nah, mending itu diisi yang netral dulu aja. Ketika misalkan Anda buka puasa pengen sama es dingin gitu ya, es buah, ya nggak masalah, cuman takutnya nanti tenggorokannya kaget, lambungnya kaget gitu ya. Kalau dikagetin kan nggak enak. Jadi makanya jangan dikagetin. Nah, ada yang mengatakan itu lebih baik air biasa aja lah, air hangat yang sesuai dengan suhu tubuh pemirsa di rumah. Jadi biar terbiasa dulu, setelah itu baru Anda misalkan mau pakai kurma, mau pakai es kolak, es buah, es teh gitu ya nggak masalah, cuman memang jangan berlebihan. Terkadang itu kalau kita buka puasa kan kita over ya. Yang tadinya kita puasa pengennya badannya itu mungkin bisa berkurang paling enggak 3 kilo, 4 kilo. Tapi rata-rata kebanyakan teman-teman saya itu kalau berpuasa malah naik. Karena tadi itu buka puasa makan, habis tarawih makan, habis sahur makan, tidur ya. Jadi justru malah kalorinya jauh lebih banyak yang kita makan pada saat bulan puasa. Gitu ya dokter ya. Jadi makanya kadang-kadang itu kita juga kudu ngerti nih bagaimana cara untuk bisa membatasinya. Nah, tapi habis gini kita akan break dulu. Setelah break saya akan tanyakan dokter, kalau begitu kalau untuk wanita tadi kan udah dijelaskan nih bagaimana cara untuk menjaga kebersihannya. Ternyata kita nggak boleh terlalu lah pokoknya, karena memang sejatinya idealnya untuk pH di organ kewanitaan itu memang asam. Tapi mungkin ada tips nggak dokter bagaimana cara memperlancar buang air kecil? Karena biasanya ada orang itu yang mungkin ya karena kondisi tertentu ya tiba-tiba itu, ya saya masih muda gini umur 17 tahun awal juga pernah anyang-anyangan ya. Kalau orang Jakarta nggak ngerti ini bahasanya apa, karena kan kita nasional ya tayangnya. Jadi kayak ada rasa mau buang air kecil, tapi waktu pas di kamar mandi nggak bisa gitu ya, kayak malu-malu kucing gitu ya. Udah, kita akan break dulu. Habis gini kami akan segera kembali. Terima kasih ya Anda masih bersama kami di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Jadi hari ini saya sedang bersama dengan Dr. Aji. Itu sapaan akrab beliau bersama di rumah. Jadi Dr. Aji ini merupakan dokter spesialis urologi yang kita hadirkan di sini. Nah, kalau tadi Anda waktu pas lihat Dr. Aji, dokter kok pakai jas warna putih, ada tulisannya apa ya Mas Rio? Jadi itu tulisannya Rumah Sakit Morula ya dokter? Bukan, RCA Pusura Tegalsari. Oh, Tegalsari. Tapi biasa dokter ini memang prakteknya di banyak tempat ya. Kalau misalkan PNS-nya itu di Sutomo, terus di mana lagi dok?
Siti Khadijah sepanjang. Sepanjang di Marula IVF juga atau di ya sama di RSIA Pusura Tegal Sari. Ya, intinya kalau Anda mau ketemu Dr. Aji nanti bisa di beberapa tempat tersebut ya, karena base campnya beliau itu pokoknya di Jawa Timur lah, di kota Surabaya sama di Sepanjang ya kan? Iya, masih Surabaya Coret lah. Surabaya mana? Surabaya, Sidoarjo ya. Iya benar. Ya agak bagian pinggir lah pemirsa di rumah. Tapi yang paling penting pemirsa di rumah, kalau seandainya kita punya keluhan, itu nggak apa-apa disampaikan aja, silahkan di redaksi kami. Ini seperti ada yang tadi udah masuk di redaksi Jawa Pos TV sama redaksi disampaikan ke handphone saya. Ini ada yang bertanya. Ini udah ada beberapa yang disampaikan. Yang pertama dulu ya, dari Ibu Widya, ini di kota Surabaya. Dokter Aji, Mas Rio pagi, saya itu usianya kebetulan sudah 70 tahun. Nah, akhir-akhir ini dok, saya itu sering tidak bisa menahan kencing. Kalau kebiasaan minum saya sehari-hari itu 2 liter air putih. Sekarang, apabila terutama kalau malam hari, saya itu kebangun, malam hari itu bangun untuk pipis gitu. Nah, warna urinnya itu yang saya lihat sangat kuning. Tapi setelah itu saya minum segelas air putih, urinnya kembali jernih lagi. Putih jernih, dokter. Nah, dok, apakah urin yang sangat kuning itu dan keluhan seperti yang saya rasakan itu apakah bisa mengarah sakit ginjal ya? Mohon petunjuk dan saran-sarannya ya, dokter. Terima kasih banyak. Oke. Kan nggak asal ketika warnanya gitu sakit ginjal ya, dokter ya. Ini yang ada malah nanti Ibu Widya kepikiran lagi. Iya. Ya. Jadi kalau untuk warna kencing itu memang itu salah satu istilahnya alat kita lah istilahnya untuk memprediksi kira-kira penyakit pasien ini ada penyakit ginjal ya bahkan atau malah ada penyakit di saluran kemih. Nah cuman kalau semisal masih kuning ya dan jernih biasanya sih masih dalam variasi normal ya. Nah justru malah kan kalau semisal terlalu pekat misalnya sampai kecoklatan ya. Coklat. Iya coklat. Keruh. Keruh beda lagi. Kalau beda misalnya lagi? sampai kecoklatan itu memang bisa itu suatu istilahnya kencing yang mengandung darah itu bisa ya. Tapi memang lebih seringnya itu justru hal-hal simpel ya kita kurang minum. Iya, karena kalau semisal kita kurang minum urin itu akan memekat ya. Nah, makanya untuk warna kencing itu juga salah satu prediktor kita untuk menilai apakah kita ini udah cukup enggak cairannya ya. Jadi semakin dia itu jernih ya atau tadi kayak ibu ini kan sudah minum air ya. Akhirnya terus berubahnya jernih lagi kan pipisnya ya lebih bening ya. Nah itu memang kemungkinan kalau misalnya masih kuning saya rasa sih masih cukup normal kecuali kalau semisal memang merah ya. Merah darah ya atau mungkin warnanya beda lagi nih ya. Nah itu bisa konsultasikan dulu ke dokter urologi ya. Nah kemudian kalau semisal sering kencing itu ya memang kalau usia 70 tahun itu memang banyak faktor resiko ya. Ya di samping memang itu ada gangguan dari kandung kemihnya itu sendiri ya memang. Kalau terutama kenapa sih kalau usia lebih tua itu memang lebih sering terjadi keluhan kencing ya? Ya karena ternyata untuk keluhan kencing itu sendiri itu tergantung dengan hormon ya. Terutama kalau pasien-pasien di mana yang udah usia tua itu kan dia sudah menopause ya. Jadi kelainan hormonnya itu yang akan membuat istilahnya lebih sering terjadinya keluhan kencing ya. Nah, bagaimana menyikapinya? Kalau semisal memang kencingnya terlalu banyak saat malam ya, karena yang normal itu kita kencing selama malam itu kurang dari 2 kali ya. Kalau misalnya sudah lebih dari sama dengan 2 kali itu sebenarnya sudah tidak normal ya. Tapi ini dengan definisinya sudah tidur kemudian terbangun untuk kencing ya. Karena keluhan itu sebenarnya yang paling mengganggu. Kalau sampai 10 kali dia bolak-balik tidur bangun akhirnya
Jadi begadang. Bener dong. Iya, akhirnya akan mempengaruhi kehidupan pada saat daytime-nya. Jadi pada saat siangnya itu. Nah, jadi bagaimana? Salah satunya adalah mengurangi asumsi cairan 1 jam atau 2 jam sebelum tidur. Ya, jadi mungkin itu bisa dikurangi ya. Kemudian kalau semisal memang ada keluhannya masih berulang atau masih tidak membaik dengan perubahan lifestyle itu tadi, ya sebaiknya memang harus menghubungi atau datang ke dokter urologi karena memang ada beberapa periksaan yang memang perlu dicekkan seperti cek urin ya, cek lab, atau mungkin kalau semisal memang perlu dan indikasi untuk dilakukan pemeriksaan imaging seperti USG ya nanti kita kerjakan. Baik. Bu Widya semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Widya ya. Lanjut nih berikutnya. Pagi dokter dan Mas Rio, saya ini usianya 57 tahun. Ini Bapak Bambang ya, pria nih dok. Saya tuh merasa saat ini menahan buang air kecil itu agak susah. Padahal kadang-kadang volume minumnya itu nggak banyak. Pak Bambang ini mohon izin ya Pak. Benar ya, volume minumnya Bapak ya, karena Bapak ini tidak menjelaskan volume apa. Kalau volume TV kan beda lagi Pak ceritanya. Penyebabnya ini apa ya dokter? Terus solusi yang bisa saya ambil saat ini itu apa gitu. Ternyata pria juga ada ya dok yang susah menahan ya. Ya, kalau semisal memang susah menahan itu ya memang kita harus definisikan lagi ya, atau susah menahan itu di mana dia bisa menahan ya, tapi sebelum nyampe ke kamar mandi sudah keluar duluan, ya itu namanya keluhan urgensi. Tapi kalau semisal dia itu keluar tanpa istilahnya sepengetahuan atau sadar ya, istilahnya misal waktu batuk ya, atau waktu mengejan ya, atau istilahnya ya terus-terusan keluar ya, itu namanya inkontinen atau kondisi mengompol ya. Tapi kalau saya lihat dari pertanyaan Bapak ini mungkin lebih ke arah urgensi ya, mungkin sudah bisa menahan tapi keluar duluan ya. Nah itu memang kalau pada usia 50 tahun ya paling sering itu memang karena pembesaran prostat ya. Ya itu dan memang ada kondisi-kondisi lain seperti gangguan saraf pada kandung kemih yang mensarafi kandung kemih ya, atau neurogenic bladder itu juga bisa ya. Tapi biasanya kita screeningkan kalau pada laki-laki di atas 50 tahun itu yang pertama ya infeksi saluran kencing ya yang paling sering, kemudian yang pembesaran prostat maksud saya, kemudian yang kedua juga bisa infeksi saluran kencing ya. Ya jadi dua ini sebenarnya saling berhubungan. Awalnya mungkin karena pembesaran prostat ya, kemudian aliran urinnya tidak lancar, akhirnya terjadi infeksi saluran kemih. Infeksi saluran kemih terjadi iritasi pada kandung kemih, akhirnya kemampuan untuk menahan kencingnya juga bisa berkurang. Atau penyakit saraf misalnya pada pasien-pasien misalnya mohon maaf ada stroke-nya ya, itu kan ada gangguan juga dia pada sarafnya. Atau pada pasien dengan diabetes ya, diabetes mellitus yang gulanya tidak terkontrol, itu biasanya memang sering terjadi keluhan kencing ya, karena itu akan mempengaruhi di samping dari urinnya yang banyak mengandung gula ya, itu juga bisa dia karena kurangnya efektivitas saraf-saraf yang mensarafi buli itu tadi. Ya, jadi mungkin kalau saran saya keluhan itu memang dirasa sangat mengganggu atau bothersome, ya mungkin Bapak bisa ke dokter urologi dulu. Ya, jadi mungkin kita bisa melakukan anamnesa atau pemeriksaan secara menyeluruh. Ya, jadi untuk mungkin nanti ada pemeriksaan fisik prostatnya mungkin dicek apakah memang besar atau tidak ya. Kalau semisalnya memang besar pun ya nanti kita akan melakukan pemeriksaan pemeriksaan lebih lanjut begitu. Oke, baik. Pak Bambang semoga membantu ya Pak, karena kan memang kalau seandainya kita ini punya keluhan terus kemudian nggak tertangani itu kayaknya stres ya dokter ya. Kita kayak jadinya tuh pusing gitu kan. Memang kalau kita lihat beberapa pertanyaan masuk hari ini itu ada banyak, cuman mirip-mirip ya. Jadi kita ambilnya dua ini aja barusan. Tapi kalau nanti Anda punya pertanyaan yang lain itu nggak apa-apa, silakan aja untuk bisa ditanyakan kepada redaksi kami. Nanti Dokter Aji akan mencoba untuk membantu menjawab.
Nah, pemirsa di rumah, kalau kita punya, nah nih dok, kalau kita memang punya keluhan, susah dok. Kalau tadi kan itu nggak bisa nahan. Tapi kalau semakin kesini kok kayaknya agak susah ya dok. Tapi kan definisi susah ini kan saya nggak ngerti ya dok. Nah ini monggo dokter silahkan. Maksudnya susah Buang air kecil. Susah buang air kecil, ya oke. Kalau susah pendanaan kan kayaknya saya ke Danantara. Ya, kalau susah susah buang air kecil ya. Jadi memang itu kalau keluhan kencing itu kan dibagi dua ya. Keluhan yang pertama itu adalah keluhan masalah penampungan dari kencing atau storagingnya. Ya, jadi gangguan dari kandung kemihnya untuk istilahnya memompa dan menampung urin. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah keluhan voiding atau keluhan mengeluarkan kencingnya. Ya, jadi salurannya ya. Nah. Kalau semisal dia susah ya menahan istilah susah untuk mengeluarkan kencing ya itu kalau pada laki-laki nih ya balik lagi ya tadi keluhannya paling sering adalah pembesaran prostat ya atau memang bisa ya dari pembesaran prostat terjadinya infeksi saluran kencing itu tadi ya. Nah jadi istilahnya kenapa keluhannya susah ya memang di samping kemampuan kandung kemihnya itu berkurang untuk mengeluarkan kencing, jalannya juga tertutup ya oleh pembesaran prostat itu tadi ya. Karena kan prostat itu adanya di saluran kencing ya di uretra ya. Nah, itu bisa jadi itu adalah kombinasi dari keluhan dari menampung kencingnya dan mengeluarkan kencingnya ya. Waktu mengeluarkan kencingnya jalannya buntu ya istilahnya tertutup ya. Nah, kalau bisa juga pada perempuan ya, tapi paling sering kalau perempuan lebih ke gejala penampungan pipisnya karena kalau semisal untuk keluarnya kencing kan dia tuh salurannya lebih pendek ya, biasanya sih lebih jarang ya, kecuali kalau pada kasus-kasus usia tua mungkin ada kelainan pada sarafnya, nah itu biasanya kemampuan kandung kemihnya itu berkurang, jadi tidak bisa mompa. Ya, untuk mengeluarkan kencingnya. Jadinya dia akan keluhan yang datang itu lebih dominannya pasiennya tidak bisa berkemih ya atau lebih sering nyeri di perut bagian bawah seperti itu. Baik, kita break dulu di rumah ya. Habis gini jangan khawatir. Kita akan kembali lagi untuk menyapa Anda di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Bersama di rumah memang kalau kita bicara seputar ISK itu kan pasti ada pertanyaan. Nah kalau udah kadung nih Rio, kena ISK nih, gimana solusinya? Terus ISK itu yang dibiarkan dan tidak mendapatkan penanganan secara tepat, itu bisa kemana sih penyakit yang menyertainya gitu? Nanti aku bisa kena ini lagi, bisa kena itu lagi. Yang paling penting ya, jaga kebersihan, terus gaya hidup diperbaiki bersama di rumah. Nah, satu lagi nih, kalau seandainya kita punya penyakit-penyakit penyerta, ya dikontrol ya dokter ya. Karena kan juga bisa mempengaruhi kondisi-kondisi fisik kita. Tapi kalau seandainya memang udah kena ISK, itu gimana dokter? Ya, jadi memang pertama pada pasien-pasien untuk yang terkena infeksi saluran kencing ya biasanya kita itu sudah bisa mendiagnosis itu dari keluhannya ya. Kemudian yang pemeriksaan penting yang perlu kita lakukan lagi ialah pemeriksaan urinalisis atau urin lengkap ya. Jadi kita lihat di sana apakah memang dari pH-nya bagaimana kencingnya ya, kemudian apakah ada leukosit atau sel darah putihnya di sana di kencingnya, atau bahkan ada darahnya, sel darah merah di dalam kencingnya. Nah, untuk sebenarnya untuk mendiagnosa lebih pasti itu memang melakukan pemeriksaan kultur urin ya. Jadi di mana dari urin itu dicek di mikroskop, jadinya nanti akan terlihat kira-kira benar enggak ada bakterinya di sana ya. Karena kalau dari dengan urin lengkap pun itu sebenarnya
masih belum bisa menentukan kira-kira bakterinya itu apa. Nah, tapi untuk pemeriksaan kultur urin sendiri ini tidak semua kita lakukan pada semua pasiennya. Nah, jadi kapan kita lakukan? Biasanya pada pasien-pasien istilahnya yang sudah pernah ISK, terus ISK lagi ya, atau terjadi rekurensi ya, ISK berulang. Nah, ISK berulang itu terjadinya 2 kali ISK dalam 6 bulan atau lebih dari sama dengan 3 kali dalam 1 tahun. Ya, nah itu biasanya kita perlu nih cek kultur urin itu tadi. Atau pada pasien-pasien di mana yang perlu kita lakukan tindakan di bidang urologi ya. Jadi kan harus masukkan alat nih ke dalam saluran kencingnya. Nah itu memang harus dilakukan pemeriksaan kultur urinnya. Atau pada kasus-kasus pasien-pasien di mana dia ada kelainan anatomi pada kandung kemihnya. Ya. Nah itu sebaiknya memang langsung dilakukan pemeriksaan kultur urin. Nah kalau semisal sudah terjadi, misal dari keluhannya atau dari pemeriksaan urin saja sudah mengarahnya ke arah infeksi saluran kemih, biasanya saya tuh akan menyarankan perubahan gaya hidup dulu ya. Jadi misalnya itu tadi minum air putih cukup ya, kemudian yang kedua jaga kondisi tubuh ya, karena faktor resiko juga ya adalah sama seperti infeksi di seluruh tubuh yang lain ya, di organ tubuh yang lain. Nah, bakteri, jadi mekanismenya itu adalah kan karena host atau imunitas kita yang kalah untuk melawan kuman ya, itu juga sama terjadi di kandung kemih. Jadi ada gambarnya tadi. Iya seperti itu tadi, ada kumannya gitu ya. Biasanya kalau misalnya kan dia kalau imunitasnya turun, akhirnya kuman itu bisa menempel di kandung kemih. Jadi dia bisa ngecamp lah di sana ya. Lebih gampang menempel kalau imun kita turun. Ya. Berarti kalau bulan puasa kan terkadang juga imun kita agak-agak beda kan beda ya. Jadi sebaiknya memang ya tetap menjaga tubuh tetap fit ya. Ya kalaupun misalnya memang susah untuk olahraga kan masih adalah mungkin di Google tips-tips untuk menjaga badan tetap fit selama bulan puasa, olahraganya apa yang baik ya. Kemudian selain itu juga adalah yaitulah kurangi makan makanan istilahnya yang terlalu manis ya, atau yang terlalu asin ya, jaga kebersihan itu tadi. Nah kalau semisal masih tidak membaik dengan kayak gitu, biasanya ya baru kita akan memberikan terapi antibiotik ya. Tapi terapi antibiotik itu tidak semua istilahnya kita berikan pada semua pasien. Jadi benar-benar memang mungkin angka rekurensinya tinggi pasien ini dengan faktor resikonya juga tinggi. Karena kenapa? Ternyata pemberian antibiotik yang kurang tepat ya, itu juga malah bisa menyebabkan ISK itu sendiri. Kenapa? Karena malah antibiotik itu mematikan kuman-kuman yang baik malah sebagai defense mechanism kita ya, atau nanti akan menyebabkan resistensi pada antibiotik, di mana ketika nanti kita butuh dengan antibiotik itu karena kita sudah sering sekali minum itu kumannya akhirnya resisten, kebal jadinya ya. Jadi malah ya kalau konsumsi antibiotik untuk ISK itu sebaiknya menghubungi dokter terlebih dahulu. Nggak boleh ya. asal-asalan. Nggak boleh asal-asalan karena kebanyakan itu hanya dengan perubahan lifestyle itu sudah bisa berkurang sebenarnya keluhannya ya, kecuali kalau misalnya tidak dia ada faktor resiko itu tadi dan lain-lain. Pasien pada diabetes mellitus nih udah gara-gara tidak terkontrol, itu juga resiko loh terjadi ini, karena kan dia imunitasnya turun sama kondisi kandung kemihnya itu, urinnya itu malah baik sekali untuk tumbuhnya kuman ya, seperti itu. Sama ini juga mohon izin dokter, kadang-kadang itu memang kita kalau merawat lansia yang sudah nggak bisa apa-apa itu kan pakai popok ya, nggak bisa kebersihannya kan ya dokter ya. Benar sekali ya. Nanti aja deh kita break dulu, udah dikode sama teman-teman redaksi ya. Kita akan jeda, habis ini kami akan segera kembali. Kita kembali ya di program Sehat Pagi. Tadi waktu pas sebelum iklan, nah ini juga sebagai sebuah pengetahuan ya. Mungkin ada di antara Anda itu yang saat ini sedang merawat lansia. Jadi nggak semua orang lansia itu pakai popok pemirsa di rumah. Tapi terkadang itu memang ada loh
yang usia-usia 40 pakai popok. Karena apa? Karena kondisi tertentu. Seperti misalkan pasca pemulihan dari stroke, atau kemudian habis KRS atau keluar rumah sakit, yang masih belum bisa aktivitas normal ya. Nah, kan beberapa di antaranya itu menggunakan diapers atau popok pemirsa di rumah. Entah yang modelnya klip ya, atau model celana, itu kan urusan nomor 2. Yang paling penting kebersihannya. Apalagi untuk para wanita terutama nih, mohon maaf kadang-kadang yang pakai pembalut gitu-gitu ya, itu juga harus dijaga kebersihannya gitu ya dokter ya. Kadang-kadang kan memang dalam hal-hal itu sepele, tapi ada kasus dokter itu orang tua umurnya 80 lebih lah dok ya, memang sudah pasca stroke kalau nggak salah, terus kemudian memang kena virus sampai koma, kena ISK katanya awalnya, sampai dia tuh koma gitu karena diapersnya itu ya mungkin kurang diperhatikan gitu. Monggo dok, bagaimana? Bener ya? Ya sebenarnya sih secara tidak langsung mungkin bisa berpengaruh ya. Nggak langsung. Iya, jadi balik lagi pada mekanismenya infeksi saluran kencing ini, pada awalnya kuman itu terkolonisasi atau dia berdiam di bagian di peri uretra atau di bagian tepi-tepi dari lubang kencing kita. Nah, kalau semisal, istilahnya setelah dia berkoloni di sana, lama kelamaan kalau semisal terpaparnya lebih sering, dia itu nanti akan masuk ke dalam kandung kemih. Ya. Nah, itulah nanti yang akan menyebabkan ISK itu tadi. Nah, pada pasien-pasien yang menggunakan diapers ya dan pembalut ya itu juga dapat menjadi faktor risiko kalau semisal jarang diganti ya. Jadi kan mungkin kalau misalnya pada lansia dia habis BAB ya, kencing kan jadi satu di sana tuh ya. Nah, itu kan sumber kuman ya. Kalau dibiarkan terlalu lama kelamaan kolonisasi kumannya itu akan menjadi lebih banyak ya, akhirnya resiko terjadi ISK ya jadi lebih tinggi ya. Nah, sama juga pada wanita ya, di bagian sana ya bukan cuman istilahnya waktu lagi menstruasi saja kan. Ya di sana juga dekat dengan lubang, mohon maaf ya untuk pembuangan yang lain ya. Nah, itu juga bisa menjadi faktor resiko untuk terjadinya ISK itu tadi. Nah, bahayanya gimana? Misalnya pada cerita yang dibilang Mas Oliver tadi itu, kalau semisal ISK bagian bawah, kalau biasanya kan hanya keluhan saja ya, keluhan kencing, anyeng-anyengan ya, mungkin lebih sering kencing, urgensi ya. Nah, tapi kalau dibiarkan tidak mendapatkan terapi yang tepat ya, kuman itu dia akan bisa naik ke saluran kemih bagian atas ya. Di mana saluran kemih bagian atas itu, infeksi saluran kemih bagian atas paling sering itu penyebabnya adalah infeksi saluran kemih bagian bawah yang naik ke atas ya. Nah, kalau di atas lagi organnya beda lagi ya. Nah, kalau semisal tidak tertangani ya, akhirnya kalau semisal sudah kena di ginjal, biasanya tubuh akan demam. Ya, salah satu cara kita membedakan infeksi saluran kencingnya ini sudah parah apa enggak, ya biasanya kalau bagian bawah itu misalnya kan tidak ada demam, hanya keluhan kencing. Tapi kalau sudah kena di bagian atas atau di bagian ginjal, pasien datang demam, lemes ya, susah untuk istilahnya sudah tidak bisa aktivitas dan lain-lain. Nah, itu bahayanya, itu bisa menyebabkan selain rusaknya ginjal, ya. Jadi dia menyebabkan scarring pada ginjal, ya, jaringan-jaringannya. Terus yang kedua, nantinya kuman itu lebih istilahnya chance atau kesempatan kuman itu untuk tersebar melewati darah, memasuki pembuluh darah lebih besar. Nah, itu yang akan membuat fatal. Oke, ya. baik. Jadi itulah kalau semisal memang ada keluhan nyeri pinggang ya, kemudian disertai demam ya, itu juga bisa salah satu tanda infeksi saluran kencing bagian atas atau pyelonefritis. Nah, itu harus mendapatkan penanganan segera. Ya, harus rawat inap dan lain-lain ya. Ya, untuk menghindari terjadinya itu tadi ya, infeksi yang menyebar melalui pembuluh darah atau kita sebut sepsis ya. Ini ada pertanyaan yang masuk dokter dari Ibu Leni ya. Usianya beliau ini 49 tahun. Ibu pagi ya Ibu Leni. Dok, izin bertanya, kadang tuh kalau saya batuk, saya langsung mengeluarkan urin dok, seperti ngompol, meskipun cuma sedikit. Kalau waktu pipis juga enggak, seperti tidak selesai dok, jadi kayak masih mau keluar lagi meski cuma setetes. Nah, apakah ini pengaruh dari rahim saya yang sering turun ya dok? Karena kan seringkali mengalami kram otot di bagian perut dan setelah diperiksa ternyata
Right, saya memang turun. Oke. Nah, oleh dokter yang memeriksa itu saya dianjurkan untuk sering-sering nungging. Nah, mohon penjelasannya dokter, apa yang kudu saya lakukan dokter? Minum obat kah atau latihan kah gitu? Oke. Karena beliau ini juga menderita hipertensi dokter. Oke. Ya. Jadi sudah benar ya kontrol ke dokter ya. Karena memang kalau kasus-kasus di mana keluhan kencing yang disebabkan oleh kelainan anatomi kan salah satunya kan karena organ itu turun, memang harus diperiksakan ke dokter. Ya, ya itu sudah benar ya. Sebenarnya obat itu tidak terlalu membantu banyak sebenarnya. Kalau semisal pada kasus ini, ya justru memang untuk perubahan lifestyle-nya ya. Jadi sebaiknya memang harus exercise ya. Kalau semisal untuk pada kasus-kasus di mana dia lebih sering mengompol dan lain-lain ya memang harus dilakukan salah satunya Kegel exercise senam ya. Kegel. Senam Kegel ya. Terus kalau pernah saya baca itu juga memang kalau kita misalnya kencing ya pakai WC duduk ya itu sebaiknya posisi lutut lebih tinggi daripada pinggulnya. Jadi ya, agak naik ya, di mana itu nanti juga akan istilahnya dia bisa menyebabkan saluran kencing atau ureternya itu masih bisa lebih lurus ya. Nah, tapi lebih baik sih memang dengan exercise. Kalau semisal memang untuk exercise masih tidak ini coba kontrol ke bagian rehab medik ya. Jadi di sana mungkin lebih diarahkan untuk exercise-nya yang benar. Sama yaitu rutin kontrol untuk organ turunnya ya. Kalau semisal organ turunnya juga tidak dikoreksi ya istilahnya keluhan kencingnya malah akan sulit untuk untuk berkurang karena memang untuk istilahnya menyebabkan terjadinya inkontinens itu tadi kalau misalnya kalau batuk atau mengedan itu namanya stress inkontinens ya. Nah itu karena prolapsnya itu tadi atau organ turunnya. Oke dokter, kita di kode-kode terus nih ya. Kita break sebentar, habis itu kita akan kembali dengan pesan dari dokter Aji kalau begitu. Baik, kita segmen terakhir ya untuk pagi hari ini. Kita masih ngobrol bersama dengan program Sehat Pagi di Jawa Post TV. Satu pesan terakhir dari Dokter Aji untuk Anda yang sekarang nonton ya. Silahkan Dokter Aji, apa pesannya? Ya, yang saya sampaikan ya mungkin untuk kiat-kiat mencegah terjadinya ISK ini tadi atau infeksi saluran kencing adalah yang pertama adalah minum cukup ya. Paling tidak 1,5 liter atau 2 liter pada pasien dengan gangguan ginjal atau usia tua, sesuaikan volumenya. Tidak harus terlalu banyak. Karena over eksesif atau terlalu banyak minum air juga pada kasus-kasus pasien dengan ginjal itu akan berpengaruh. Ya, tapi pastikan hidrasi cukup. Yang kedua, ya jaga imunitas tubuh. Ya, jadi harus tetap fit. Misal kalau lagi puasa ya sebisa mungkin bergerak lah ya, walaupun memang exercise dan lain-lain ya, mungkin minum multivitamin ya atau dan mineral ya. Kemudian jaga kebersihan di area genitalia ya, itu juga dimana itu juga salah satu faktor risiko terjadinya infeksi saluran kencing. Dan kemudian kurangi konsumsi gula dan garam yang berlebih ya, bukan berarti tidak boleh ya, tapi jangan yang berlebih. Kemudian hindari penggunaan antibiotik tanpa indikasi ya, jadi harus ke dokter dulu, diperiksa dulu, didiagnosis dulu, nah baru nanti. Dan walaupun sudah didiagnosis pun tidak semua dokter itu langsung memberikan antibiotik ya, jadi hindari untuk, walaupun memang beberapa apotek sekarang kan bisa beli sendiri ya mas ya. Ya jadi sebaiknya hindari untuk melakukan itu ya. Ya mungkin itu ya. Baik, kalau gitu saya juga terima kasih banyak sudah hadir untuk pagi hari ini lewat layar kaca, dan semoga informasi yang diberikan oleh Dokter Aji, spesialis urologi, itu bisa berguna untuk Anda. Kalau seandainya Anda sudah kirim pertanyaan ke redaksi tapi belum sempat kita jawab, mohon maaf karena memang waktu kita terbatas. Dokter Aji, makasih banyak. Ya, makasih Mas. Sudah datang pagi hari ini. Semoga Anda semuanya sehat dan ketemu lagi ya di program Sehat Pagi di episode berikutnya.
Akhir kata, saya Rio Oliver mohon pamit dan semoga Anda selalu sehat dan bahagia. Sampai jumpa.